Dunia ngamuk, baru di stop Jokowi, pendapatan negara melejit. Negara kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat, tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Begitu kita bilang stop nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah perintah lagi boksit tahun ini stop, biar digugat lagi. Kemarin bertemu dengan seluruh kepala negara, saya menyimpulkan semuanya pusing. Seorang Jokowi yang kerap dituduh pemimpin keturunan PKI, pelanga pelongo, nyatanya masih menyimpan rasa nasionalisme tinggi. Awal mula ia kembali terpilih menjadi presiden kedua kalinya sudah menuai penolakan banyak pihak termasuk dari kaum sakit hati dan PA212. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tak mampu membalik keadaan. Jokowi makin diakui tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Cara Jokowi menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia memang tidak main-main. Mentalitas baja pun ditunjukkan dengan penuh keberanian, tanpa gentar sedikit pun melawan kapitalisme pihak asing yang berusaha mengeruk untung besar dari hasil bahan mentah yang menjadi sumber daya alam kita. Beberapa saat setelah ekspor bauksit di stop, dia berhasil mempresentasikan hasil kebijakannya di kancah dunia. Kini Jokowi semakin membuat Indonesia berjaya dengan mencatatkan kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya. Seperti diberitakan CNBC Indonesia, mencatatkan perolehan laba bersih dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Penghentian ekspor bauksit ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk tanah logam jarang, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing bahkan ngamuk. Belum usai polemik dengan dunia internasional soal ekspor biji nikel itu, Jokowi sudah kembali ancang-ancang bahwa mulai awal 2023 nanti, Indonesia akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, bahan baku aluminium yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar itu. Tampaknya hampir bisa dipastikan bahwa mereka pun akan mencoba sekali lagi menggugat Indonesia melalui WTO, yang tampaknya kurang mampu menghakimi suatu perkara dengan adil itu. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi terkait respon negara-negara luar soal larangan ekspor bauksit ini. Melalui dua kebijakan ini saja, dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disetir seenak jidat negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya Jokowi kini semakin dirasakan kalau sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang dinilai Jokowi lebih merugikan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Kebijakan yang terbukti benar karena sejak larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan, keuntungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis hingga tembus 20 miliar US dollar, bahkan bergerak menuju 30 miliar US dollar setelah sebelumnya hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar saat belum ada larangan ekspor nikel. Artinya nilai ekonomi dari kebijakan itu jauh melebihi keuntungan ketika kita hanya menjual mentahannya. Ini belum bicara soal terserapnya tenaga kerja dalam proses pengolahan lewat smelter, juga bagaimana nantinya SDM kita semakin mampu mengolah lewat proses pembelajaran dan alih teknologi dari proses pembelajaran tenaga ahli dari negara lain. Nah, efek dari keberanian Jokowi ini seharusnya membangunkan para kepala negara lain, terutama yang tergabung dalam KTT ASEAN, di mana Indonesia tahun ini menjadi ketuanya. Kobaran semangat untuk berdikari, menolak distir negara asing, cerdas dalam berdagang, serta keinginan memanfaatkan SDA guna kepentingan rakyat lewat keuntungan yang diperoleh, harusnya menjadi semangat yang sama bagi negara-negara ASEAN juga. Percaya atau tidak, kegigihannya dalam bekerja seorang Jokowi yang tulus membangun bangsa. Maka tak heran kalau ia sering dicemooh orang yang tidak suka dengannya, seperti mafia-mafia yang sekarang tidak ada ruang sedikit pun baginya. Tapi sindiran tersebut tak lantas menghentikan langkahnya, malah semakin memotivasinya untuk memajukan Indonesia. Mantap betul pokoknya Pak Jokowi. Kita bersyukur punya presiden seperti Jokowi. Kini harapan sekaligus PR besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih penerus Jokowi yang akan meneruskan setiap legasi dan keberanian beliau. Juga kerinduan untuk membuat bangsa ini maju, berdaulat, mandiri, dan bila perlu konsisten melawan kekuatan asing yang hendak merugikan bangsa ini. Berarti sosok yang jelas merusak legasi Jokowi Ahok Jarot selama memimpin Jakarta kudu dicoret dari daftar kandidat sampai kapanpun. Karena dia nggak pernah pantas untuk meneruskan apapun yang dilakukan Jokowi meskipun parpol yang mendukungnya kuar-kuar sampai berbusa. No, begitulah kira-kira.